Pemirsa, tim gugus tugas COVID-19 Jakarta menjemput puluhan warga lanjut usia di Kelurahan Kenari, Senen, Jakarta Pusat untuk menjalani tes COVID-19. Banyak yang menolak, menangis, bahkan bersembunyi saat dijemput petugas. Nenek ini menangis ketakutan saat dijemput tim gugus tugas penanganan COVID-19 dari rumahnya siang tadi. Petugas harus merayu agar wanita tua ini mau jalani tes COVID-19. Kedatangan petugas membuat takut warga sehingga banyak yang bersembunyi. Namun petugas menjemput paksa agar para lansia ini menjalani tes. Jadi kan kami bersama Puskesmas Kecamatan Senen beserta unsur Tripikal, kemudian Polsek, Koramil, dan RW, RT beserta perangkatnya untuk melaksanakan rapid kampung. Makanya kita supaya ingin mengetahui sehingga warga masyarakat bisa sadar, bisa melaksanakan kegiatan protokol kesehatan sehingga wabah COVID ini bisa lekas menurun di wilayah Kelurahan Kenari. Penjemputan paksa terhadap warga lanjut usia di RW 4 Kelurahan Kenari karena mereka berada di zona merah sehingga harus jalani tes COVID-19. Di Kelurahan Kenari total sudah ada 29 warga positif COVID-19 yang kebanyakan manula dan anak-anak. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat salah satu dokter terkonfirmasi positif COVID-19, 224 warga di Nganjuk, Jawa Timur melakukan rapid test massal. 20 warga yang pernah menjadi pasien dokter tersebut dinyatakan positif COVID-19. Ratusan warga dari belasan desa di Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur mengikuti rapid test massal yang digelar di pendopo Kecamatan Pace. Mereka merupakan sebagian kecil dari 1.000 warga yang sebelumnya menjadi pasien dari salah satu dokter di Kecamatan Pace yang terkonfirmasi positif corona. Ironisnya, dari 224 warga yang telah dirapid tes pada Kamis siang, 20 diantaranya hasilnya reaktif. Rapid test ini dilakukan karena ada dokter di Pace ini yang dinyatakan positif hasil swabnya, sehingga kami gugus melakukan tracing. Didapat ada 1.000 pasien, yang mana 1.000 pasien ini hari ini, besok, dan juga lusa akan dilakukan rapid test untuk melakukan tentunya pencegahan lebih dini. Jauh lebih baik dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten. Tidak hanya itu, tim gugus tugas penanganan COVID-19 juga langsung melakukan tracing kepada ribuan warga yang telah menjadi pasien dari dokter tersebut. Sementara sisanya, 823 warga akan dirapid tes secara bertahap hingga 2 hari mendatang. Sedangkan ke-20 warga yang telah dinyatakan reaktif akan jalani isolasi dan kembali lakukan tes swab guna memastikan positif atau negatif COVID-19. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, rangkaian rapid test massal yang digelar Pemkot Surabaya dan Badan Intelijen Negara masih terus berlanjut. Kali ini pihaknya menyediakan sekitar 1.000 hingga 3.000 alat rapid untuk melayani warga. Untuk kesekian kalinya, Badan Intelijen Negara (BIN) bersama pemerintah Kota Surabaya menggelar rapid test massal. Kali ini, giliran ratusan warga di Kecamatan Sawahan, Surabaya yang mengikuti rapid test massal hari kedua di Gedung Juang 45, Jalan Maijen Sungkono, Surabaya. Sebanyak 1.000 hingga 3.000 alat rapid test beserta 2 mobil lab untuk PCR atau swab test disediakan untuk warga. Pada rapid selama 2 hari ini, pihaknya telah melakukan rapid sebanyak 1.152 orang. Dari total tersebut, 111 orang menunjukkan reaktif. DPRD Kota Surabaya pun mengapresiasi rapid test massal ini. Hari ini kita menghadapi senyawa yang tidak tampak, maka serahkanlah pada ahlinya. Kalau kemudian tenaga kesehatan menyatakan bahwa ini harus dimakamkan secara protokol COVID, maka sebaiknya kita turuti. Dan saya minta wilayah yang kemudian ada kasus jemput paksa lalu kemudian terindikasi jenazah yang bersangkutan positif, sebaiknya pemerintah kota melakukan tes massal di wilayah tersebut. DPRD Kota Surabaya mendesak pemerintah Kota Surabaya segera lakukan tracing untuk menghindari terjadinya klaster baru guna melokalisir penyebaran virus COVID-19 di Jawa Timur. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan.
Pemirsa, jumlah pasien positif COVID-19 di Indonesia masih terus bertambah menjadi total 35.295. Jumlah pasien meninggal dunia menembus angka 2.000, sementara 12.636 lainnya berhasil sembuh. Dari pemeriksaan sebanyak ini kita mendapatkan data konfirmasi positif COVID-19 sebanyak 979. Sehingga total sekarang ini akumulasi kasus positif kita menjadi 35.295 orang. Kalau kemudian kita teliti lebih lanjut, besaran angka ini kita lihat pada beberapa provinsi yang masih cenderung tinggi, di antaranya adalah Jawa Timur. Hari ini melaporkan ada 297 kasus positif baru, meskipun juga dilaporkan ada 112 kasus yang sembuh. Kemudian Sulawesi Selatan, hari ini menambahkan kasus konfirmasi positif sebanyak 141 orang dan tidak ada laporan yang sembuh pada hari ini. Kemudian DKI Jakarta 128 kasus baru dan 144 kasus sembuh. Kalimantan Selatan 69 kasus baru dan 36 kasus sembuh. Sumatera Utara 45 kasus baru dan 12 kasus sembuh. Data selanjutnya dari provinsi ini kita mendapatkan 18 provinsi yang melaporkan kasusnya di bawah 10. Bahkan ada 9 provinsi dengan kasus 0, artinya tidak ada laporan kasus baru. Hal-hal yang cukup menggembirakan diantaranya Sumatera Selatan meskipun hari ini melaporkan 42 kasus baru, dilaporkan juga 55 orang sembuh. Kemudian Nusa Tenggara Barat. Hari ini melaporkan 11 kasus, ini lebih rendah dibanding kemarin, dan melaporkan kasus yang sembuh ada 44 orang. Kalimantan Barat hari ini tidak ada kasus baru, tetapi ada dilaporkan 7 kasus sembuh. Saudara-saudara, kalau kemudian kita rinci lebih lanjut pada masing-masing provinsi, sebagai contoh misalnya Jawa Timur, DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, spesimen yang kita terima lebih banyak spesimen dari hasil. Lonjakan kasus positif COVID-19 terus terjadi di tanah air. Tidak hanya DKI Jakarta, lonjakan terjadi di Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Ironisnya lonjakan terjadi justru saat sejumlah daerah mulai merelaksasi aturan pembatasan sosial. Lonjakan kasus COVID-19 baru terus terjadi di Indonesia. Tambahan kasus di atas 1.000 pada 2 hari kemarin terjadi justru saat sejumlah daerah mulai menerapkan relaksasi aturan pembatasan sosial. Padahal Indonesia sedang menuju kehidupan tatanan baru. Rabu siang, Presiden Joko Widodo menegaskan agar masyarakat harus beradaptasi dengan corona supaya bisa tetap produktif. Sebab itu, kita harus beradaptasi dengan COVID. Adaptasi kebiasaan baru. Dan beradaptasi itu bukan berarti kita menyerah, apalagi kalah, enggak. Tapi kita harus mulai dengan kebiasaan-kebiasaan baru yang sesuai dengan protokol kesehatan. Sehingga masyarakat produktif, tapi juga aman dari penularan COVID. Pada 8 hingga 10 Juni kemarin, penambahan masih terjadi di puluhan wilayah Indonesia. Provinsi Jawa Timur, DKI Jakarta, dan Sulawesi Selatan selalu berada di 3 besar penambahan harian kasus COVID-19 di Indonesia. Maraknya kasus ambil paksa jenazah pasien COVID-19 di sejumlah rumah sakit menjadi gambaran rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat atas penularan COVID-19. Warga malah membuka peluang penularan dengan mengabaikan protokol kesehatan. Belum lagi penolakan rapid test yang diwarnai dengan ancaman tindakan kekerasan. Padahal rapid test menjadi deteksi awal adanya penularan corona sehingga bisa ditangani lebih cepat. Sementara ilmuwan Statistika Universitas Padjadjaran memprediksi jumlah kasus baru di Indonesia akan terus bertambah. Pemerintah diharapkan dapat menyiapkan fasilitas rumah sakit sesuai dengan jumlah pasien. Tim Liputan iNews melaporkan.
Lalu apa penyebab kasus baru positif COVID-19 terus bertambah dan kapan akan mencapai puncak lalu landai? Kami hadirkan kembali cuplikan dialog dengan pakar matematika Universitas Padjadjaran, Yuyun Hidayat, dan juga guru besar Fakultas Kesehatan Universitas Airlangga, Windu Purnomo dalam program iNews sore tadi. Jadi kalau ada penambahan kasus baru setiap hari, apalagi sebesar 900, 1000 per hari, itu menunjukkan bahwa memang penularan di masyarakat sangat besar. Ya, tetapi begini, kita melihat tiba-tiba melonjak tinggi, ya, itu salah satu komponennya adalah bahwa memang kita berhasil membongkar lebih banyak kasus. Karena apa? Karena ada memang dalam 2-3 minggu terakhir ini memang ada testing yang lebih besar daripada sebelum-sebelumnya. Kita dulu ya antara 3 bulan, 2 bulan yang lalu kita agak lengah, ya, yaitu jumlah testing sangat kecil, ya, sehingga kasusnya kelihatan kecil gitu, ya. Tiba-tiba sekarang kita jauh lebih tinggi daripada dulu, itu karena ada testing yang lebih masif. Tetapi itu belum ideal, ya. Jadi artinya itu kita masih sekitar 0,2% dari jumlah penduduk itu kita berhasil membongkar. Padahal kalau kita mau disebut memadai testingnya, jadi testingnya ideal itu harus minimal antara 1,5 sampai 2% penduduk, ya. Nah, jadi artinya jelas bahwa masih ada penularan yang besar. Tetapi kita tidak cukup hanya melihat dari jumlah kasus tambahan per hari secara absolut. Kita harus mengukur yang namanya tingkat penularan, ya, yaitu RT, ya. Kemudian ada ukuran lain, misalnya attack rate, ya. Attack rate itu kalau kita melihat, ya, jadi contohnya seperti hari ini, kalau jumlah absolut Jawa Timur misalnya menduduki nomor 2, ya, setelah DKI. Tetapi sebetulnya kalau kita melihat dari attack rate-nya, attack rate itu adalah ukuran untuk menunjukkan berapa besar risiko penduduk di suatu tempat untuk tertular, untuk terinfeksi. Sebetulnya Jawa Timur itu nomor 11, gitu ya, nomor 11. Ada 10 provinsi lain yang jauh lebih buruk daripada Jawa Timur kalau kita melihat tingkat risiko itu. Tapi DKI tetap nomor 1, gitu. Angka absolutnya nomor 1, attack rate-nya nomor 1. Ya, tapi di atas Jawa Timur masih ada yang lebih buruk, ya, masih ada Maluku Utara, Papua, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, ya, dan beberapa provinsi yang lain. Ya, jadi itu yang menunjukkan itu, ya, dan memang bahwa penularan masih banyak terjadi sehingga kasus terus meningkat, itu artinya memang kita sebetulnya tidak aman, ya, saat ini belum aman. Pak Yuyun, kalau melihat data yang sudah masuk 3 hari terakhir ini menunjukkan angka yang cukup tinggi pasien positif COVID-19 di Indonesia. Anda melihat ini seperti apa? Apakah ada hitungan baru mengenai ini? Jelas ada, ya. Saya menggunakan model autoregresif, dan model autoregresif ini sangat cocok untuk menggambarkan human behavior, ya, karena autoregresif berarti kita mempelajari data masa lalu sangat berpengaruh ke yang sekarang ini. Jadi sangat human nature, ya. Artinya autoregresif itu mengasumsikan bahwa susah sekali mengubah habit orang. Nah, dari sana saya menghitungnya. Dan hitungan saya yang baru itu untuk prediksi total case minggu ini, ya, sampai dengan minggu ini hari Sabtu, itu dari 34.344 sampai 37.626 itu untuk total case. Jadi angkanya masih akan merangkak naik nih, ya. Nah, tapi yang saya khawatirkan sebetulnya adalah dari total case itu prediksi mengenai active case, ya. Karena active case itu kan menunjukkan berapa jumlah orang yang dirawat. Dan ini strategis bagi pemerintah karena jika active case ini dikaitkan dengan kapasitas bed di rumah sakit, itu akan menunjukkan apakah pada suatu titik akan terjadi over capacity, dan yang dikhawatirkan rumah sakit sudah tidak bisa lagi menerima pasien COVID. Itu yang nightmare buat saya, gitu. Kalau hitungannya kapan, Pak, puncak dari pasien positif corona di Indonesia? Kita tidak tertarik memprediksi puncak, karena
justru yang harus diprediksi adalah yang urgent important ya, yang di depan mata ini gitu ya. Artinya justru saya meramalkan setiap minggu untuk 2 minggu ke depan paling jauh visibility-nya, sehingga kita bisa membuat antisipasi prevensi, jangan sampai ada pasien yang ditolak karena prediksi aktif kita melampaui kapasitas bed di hospital. Unjuk rasa transparansi dana desa dan anggaran COVID-19 di kantor Bupati Muna, Sulawesi Tenggara berlangsung ricuh. Kami hadirkan informasi selengkapnya usai jeda berikut.